wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Himpunan Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, seluruh pengurus, ketua jajarannya, seluruh peserta ya acara pada pagi hari ini, mahasiswa magister, mahasiswa magister ya, namanya mahasiswa magister itu ya memang tahap untuk menjadi seorang master catur itu kan bikin rame kan. Jadi kasus Dewa Kipas itu jadi rame karena yang mengomentari adalah Grandmaster. Jadi mahasiswa S1 itu tentu saja berbeda dengan mahasiswa S2 ya, sangat berbeda. Anda secara basic itu juga harus berbeda dengan mahasiswa S1. Tentu saja kualitas riset yang dilakukan oleh mahasiswa master itu juga harus berbeda dengan mahasiswa undergraduate ya. Nah, ini prolog saya. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sehat sehingga bisa melaksanakan mengikuti acara ini, acara yang sangat luar biasa. Iya, saya mengatakan acara yang sangat luar biasa karena ini akan dilakukan, diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa luar biasa yang akan menjadi orang-orang yang luar biasa pada waktu nanti ke depan, yang memang waktu itu akan menjadi waktu yang luar biasa. Jadi kita harus siap mempersiapkan diri dengan cara yang luar biasa juga ya. Jadi tidak bisa dengan cara biasa-biasa karena hidup itu tidak biasa dan ke depan itu memang hidup tidak akan biasa. Jadi Anda harus siap-siap untuk menjadi luar biasa dengan cara yang luar biasa ya. Nah, termasuk pada pagi hari ini kita bersama-sama di akhir pekan hari Sabtu kita melaksanakan satu agenda yang luar biasa. Mudah-mudahan outputnya pun luar biasa ya. Berbicara tentang riset metodologi ya, kita dalam tradisi agama kita itu kita sudah jelas ya, kita banyak sekali diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah ya untuk selalu berpikir ya, misalnya afala tatafakkarun. Jadi ingatnya kan paling kan wa min ayatihi an khalaqalakum itu kan ilingnya rapi ya kan. Nah, itu ya ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita disampaikan oleh Allah wa min ayatihi itu biasanya di akhir ayat selalu diakhiri dengan afala tatafakkarun. Jadi ono to kowe iki ora padha mikir gitu. Mikir gitu. Nah, berpikir itu ya memang berpikir itu adalah awal dari membangun peradaban. Tadi disinggung oleh Mbak Iklimah ya, moderator ya. Iya, Bapak. Mbak Iklimah tadi menyinggung tentang bagaimana membangun sebuah peradaban. Nah, mungkin saya share screen ya. Ini saya sebenarnya materinya banyak, tapi mungkin saya tidak akan menyampaikan banyak. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa slide saja, karena kalau saya sampaikan banyak slide nanti kayak kuliah ya. Jadi saya akan banyak bicara tentang motivasi, sharing pengalaman, ya dikit-dikit tentang substansi riset lah ya. Jadi ketika kita bicara tentang riset metodologi, mungkin saya sharing begini, meneliti itu sebenarnya ya kalau kita mahasiswa S2 itu mau tidak mau, suka tidak suka, ketika Anda mengambil S2, dunia penelitian itu ya adalah dunia Anda. Ya, apalagi magister yang Anda tekuni sekarang itu adalah program master yang memang academic base. Ya, academic base atau theoretical base saya mengatakannya, bukan applied, bukan terapan ya. Karena saya lihat di kurikulumnya MES itu tidak ada yang
kurikulum applied. Jadi sebenarnya bisa nanti di mata kuliah di kurikulum itu ada yang memang theoretical ya, ada yang konsentrasinya kan ada tuh banyak tuh. Nah udah buat aja misalnya satu sub penjurusan misalnya applied Islamic economic, ekonomi Islam terapan. Yang dipelajari pun terapan. Jadinya kayak MM ya. Nah, itu hal yang biasa berkembang di luar negeri ya. Oke, nah tapi karena posisi Anda itu adalah di MES hari ini, mau nggak mau memang Anda harus terbiasa dengan dunia penelitian. Nah, kenapa dunia penelitian? Dunia penelitian itu tadi disinggung oleh Mbak Iklimah adalah pintu awal membangun peradaban. Pintu awal membangun peradaban. Saya memberikan gambaran seperti ini. Nah, ini saya sebenarnya hanya menerjemahkan yang disampaikan oleh Mbak Iklimah tadi ya. Riset. Nah, riset itu untuk apa? Tadi Mbak Iklimah mengatakan untuk peradaban, kira-kira begitu. Sangat benar, itu sangat benar sekali. Ada satu buku yang ditulis oleh Charles Peirce. Dia menggambarkan kira-kira seperti ini. Jadi dia menceritakan kenapa di Amerika sains itu berkembang dengan sangat pesat. Saya belum bercerita tentang dunia Islam ya. Ini kita dunia Islam kan agak ke belakang. Kita tidak bicara yang agak belakang banget ya. Kita bicara yang dekat dengan kita. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh Charles S. Peirce, dia mengatakan bahwa kenapa bangsa Amerika itu lebih maju daripada bangsa Inggris atau Eropa pada saat itu. Nah, pada kesimpulannya sebenarnya Charles S. Peirce mengatakan bahwa Amerika bisa berkembang dengan baik pada saat itu karena memang aktivitas riset itu berkembang dengan sangat baik. Nah, kenapa riset bisa mendukung mewujudkan kemajuan peradaban? Karena di dalam riset itu tujuannya adalah meaning. Meaning itu apa? Meaning adalah problem solving. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang riset, maka biasanya teman-teman, tahapannya itu seperti ini. Tahapannya adalah dimulai dari belief, ya, belief, kemudian setelah belief, kemudian habit of mind, setelah menjadi habit of mind ini kemudian menjadi doubt, setelah doubt ini menjadi research, setelah research maka ini adalah meaning. Ya, nah itu tahapannya. Belief ini saya kasih contoh misalnya. Dimulai dulu dengan belief. Belief itu kira-kira sesuatu yang mapan yang kita percayai hari ini, yang itu sudah menjadi satu kepastian, satu teori umum, ya, satu norma umum yang kita praktekkan sehari-hari. Contoh, misalnya saya kasih contoh. Anda mempercayai bahwa belief ini kepercayaan. Maka saya dua misalnya, kenapa Anda menggunakan bank syariah? Pasti jawabannya pertama, karena bank syariah itu sesuai dengan syariah. Yang pertama. Saya menganggap bahwa bank syariah itu lebih bagus daripada bank konvensional. Makanya saya memilih bank syariah. Saya memilih bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Tetapi itu kepercayaan, karena kepercayaan itu kemudian menjadi habit of mind, ya, menjadi kebiasaan perilaku kita, logika kita, otak kita, terframework seperti itu. Maka Anda misalnya terbiasa menggunakan bank syariah, bayar SPP melalui bank syariah, saya nggak tahu. Teman-teman MES ini kalau bayar SPP pakai BRI, BNI, atau BSM, saya nggak tahu ya, atau BSI. Wallahualam lah itu ya, yang tahu teman-teman sendiri lah ya. Biasanya kalau saya ngajar S1 itu nilai nggak akan saya keluarkan kalau nggak punya rekening bank syariah ya. Saya nggak tahu kalau di MES ya. Kalau MES harusnya lebih ekstrim ya, bukan hanya rekening bank syariah. Saya akan mengeluarkan nilai kalau satu, Anda punya rekening bank syariah, dua, punya saham syariah,
3 punya reksadana syariah, 4 punya asuransi syariah. Nah, kan kalau S2 itu kan lulus langsung nikah toh. Jadi untuk nikah itu butuh modal. Nah, modalnya tadi itu beli saham syariah, beli deposit punya deposito syariah gitu ya. Jadi Mbak Linda jangan mau nanti digoda Mas Andi Mulyadi ya. Tanya dulu kamu punya modal berapa. Jadi perempuan itu yo harus materi juga ya. Kalau nggak materi nanti hidupmu agak susah nanti. Tanya, oh habit of mind ya itu jadi itu guyon ya guyon, nggak serius itu. Bagi yang menganggap serius ya monggo ya. Habit of mind. Nah, setelah menjadi habit of mind, ini kemudian ada doubt, ada keraguan. Jadi riset itu selalu dimulai dengan keraguan, teman-teman. Riset itu selalu dimulai dengan sifat keraguan terhadap teori yang berlaku, terhadap sesuatu yang sudah pakem, ya sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan itu ada keraguan. Kalau Anda nggak ragu-ragu, nggak usah diteliti. Anda nggak punya problem, nggak usah diteliti. Keraguan itu muncullah problem. Dari problem itulah maka pilihannya adalah 2. 1 Anda kembali kepada belief, yang kedua Anda melakukan penelitian. Saya kasih contoh. Anda ketika menggunakan bank syariah setelah mempraktekkan bertahun-tahun, kok Anda melihat bank syariah kok kayaknya aneh ya. Nah, ini kan muncul keraguan. Nah, keraguan ini kalau misalnya Anda itu kemudian dari keraguan itu Anda kemudian melakukan penelitian, maka terhadap keraguan itu nanti Anda akan menemukan jawabannya. Dan jawaban itu nanti akan menjadi solusi, akan menjadi meaning, akan menjadi problem solving. Tapi kalau Anda ada keraguan, Anda melakukan riset, malah Anda kembali ke belief, wis lah gak apa-apa, pokoknya aku yakin mantep dengan wis manut pacarku seneng bank syariah ya wis aku wis melu bank syariah, wis pokoknya salah-salah wis ora apa-apa, wis ora ngurus aku, wis pokoknya salah bener pokoknya aku melu bank syariah ngono kan. Nah, itu nggak akan berkembang, bank syariah nggak akan berkembang. Maka disinilah pentingnya seorang akademisi adalah bagaimana bagaimana seorang akademisi itu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memperbaiki solusi ya, untuk memberikan solusi. Jadi bukan malah jangan nanti yang para praktisi bilang bahwa lah akademisi kan gagasan pada saat itu ya diingatkan ya, jangan terus malah Allah cuma ngomong tok. Loh, memang tugasnya akademisi ini ngomong. Kalau menjalankan bank syariah namanya bukan akademisi tapi bankir ya. Tapi ya memang kalau menjalankan enggak cuma ngerti tok ya, gak nyapo-nyapo, ngelek-ngelek, itu jenenge duduk bankir ya. Nah, itu gambaran ya. Jadi bagaimana proses riset ya tadi dari mulai belief, habit of mind, keraguan, kemudian kita melakukan riset dan riset ini menjadi meaning atau problem solving. Riset ini menjadi problem solving, menjadi solusi terhadap sebuah permasalahan. Nah, dengan riset inilah kita bisa membangun peradaban ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Saya ingin menyinggung tentang body of knowledge. Body of knowledge daripada ekonomi syariah. Ya, body of knowledge ekonomi syariah. Saya menganggap begini, teman-teman ya, teman-teman magister ekonomi syariah. Beruntunglah Anda ketika Anda ngambil S2 di MES. Anda itu termasuk orang yang beruntung ya, bisa belajar di magister ekonomi syariah. Kenapa? Karena di magister ekonomi syariah itu Anda punya banyak hal. Anda mendapatkan banyak hal. Pertama, Anda memiliki landasan etis religius.
aspek etis religius mahasiswa mes sudah nggak perlu diragukan ya. Moco Quran mesti iso. Yo, syukur-syukur iso moco kitab, alhamdulillah ya. Secara religius jelas sudah baik. Sholat 5 waktu jelas baik ya. Sing wedok mesti jilbaban kan ra ono kan cah mes kuliah terus rak jilbaban ngono kan. Pemene ra kelambinan kan gak ono kan. Nah, kalau nggak pakai baju namanya orang gila ya. Nah, etis religius jelas Anda sudah punya basic itu. Landasan filosofis Anda juga pasti punya. Usul fikih mesti ngerti. Islam, keislaman mesti tahu. Ya, studi Islam juga ngerti. Kemudian landasan teknis juga Anda punya. Matematika, ekonomi mesti tahu. Statistika mesti ngerti. Ekonometrika mesti biasa. Bahasa juga tahu lah. Ya. Nah, ini 3 landasan ini yang dimiliki oleh mahasiswa mes. Yang tidak akan dimiliki oleh mahasiswa magister yang lain. Ya, magister yang lain. Magister mes ini luar biasa. Tahu aspek keislaman, tahu aspek ekonominya. Nah, ini penting. Nah, teman-teman, itu 3 landasan ini harus menginspirasi penelitian yang Anda lakukan. Ya, jangan mahasiswa mes penelitian konven. Nah, ini bahaya ini. Jadi mahasiswa mes ya risetnya tentang ekonomi syariah. Ya, wah itu. Mahasiswa mes itu ada itu minta bimbingan sama saya, ketemu saya, bimbingan bla 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 bla. Ya saya cerita dikit ya. Saya bimbing mahasiswa mes itu kan ada 6 kalau nggak salah, 6 lah ya. 6 itu 3 yang pertama itu 2 yang pertama nggak balik-balik. Bimbingan pertama saya suruh ngubah judul, saya suruh ganti topik penelitian. Ora balik nganti saiki wis ora nak patang telung sasi kok piro. Ya, tapi ada juga yang semangat banget, ada juga yang udah saya ACC lah ya, udah saya ACC, ada juga yang cepat ya. Jadi soal cepat atau lama dalam bimbingan itu sepenuhnya kalau saya ya sepenuhnya tergantung kepada mahasiswanya ya. Kalau mahasiswanya itu semangat, iya dosennya semangat. Kalau mahasiswanya iki wah kadang muncul kadang ora ya wis suwe lah ya. Nah, ini saya ingatkan ya, jadi jangan menyalahkan dosennya. Kamu itu malas kok malah dosennya sini kambing hitam. Itu banyak juga malah begitu Pak, saya skripsinya tesisnya lama. Kenapa? Dosen pembimbingnya susah. Loh yang susah itu kamu. Disuruh ngerevisi nggak datang-datang revisiannya kok malah dosennya sini salah-salah. Tapi alhamdulillah saya belum pernah disalahkan mahasiswa ya. Kecuali yang menyalahkan lah memang. Kalau yang menyalahkan ya ada lah meskipun agak aneh juga ya Kak. Saya cerita itu ada mahasiswa itu bimbingan. Nah, habis bimbingan itu lama dia nggak muncul-muncul karena cuti ya. Habis itu matur sama Pak Kaprodi S2. Pak, saya ini pembimbingnya lama ya Pak, kayaknya sibuk banget. Nah, padahal itu sudah saya ACC. Jadi mbaknya itu yang belum tahu. Nah, itu ada juga yang begitu. Terus Pak Kaprodinya nanya saya, Mas, itu kok lah sudah saya ACC Pak. Kayaknya yang belum ambil revisiannya kok. ACC-an saya. Iya kok, iya. Oh gitu ya. Lah itu di tempatnya Mas Haris itu satpam nggak diambil-ambil. Coba Bapak cari di situ ada. Nah, ada juga yang begitu ya. Ada juga yang ya unik-unik lah ya. Mahasiswa itu unik-unik. Ada juga yang unik mahasiswa S1 tapi. Mahasiswa S1 itu selalunya kalau minta ngajukan judul itu kan ngajukan judul ke saya karena Kaprodi itu saya. Terus Pak, saya boleh minta pembimbing nggak? Oh boleh, saya kasih bimbing. Misalnya saya kasih bimbing dosen A. Saya kasih bimbing misalnya misalnya Pak Tausigi ya. Pak Tausigi. Sudah diajar Pak Tausigi itu? Nah, misalnya saya diajar Pak Tausigi. Nah, ya, misalnya mahasiswanya saya kasih bimbingan Pak Tausigi ya. Pak Tausigi terus habis itu Pak boleh minta ganti nggak? Oh boleh, boleh. Saya bilang boleh. Kalau minta ganti boleh. Boleh, minta ganti siapa? Pak Gofur. Oh ya, saya ganti Dr. Abdul Qoyum. Jadi saya biasanya selalu mengakomodir mahasiswa untuk minta ganti. Saya pasti ganti. Tapi saya menggantinya tidak mau saya sesuai dengan keinginan mahasiswa. Oh enak aja ya. Ya artinya itu kan win-win solution kan. Minta ganti saya ganti. Tapi gantinya tidak boleh sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Oke lah aku
Mosok diatur-atur mahasiswa. Ya. Jadi saya tetap ganti, tetapi gantinya itu bukan yang diminta oleh dia. Ya, saya ganti sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemauan saya. Kenapa begitu? Karena khawatir saya kalau kemudian semua mahasiswa itu apa saya turuti nanti begini, loh Pak kemarin minta ini si ini minta dibolehkan kok saya nggak boleh gitu kan. Nah, kalau semua mahasiswa minta hal yang sama kan repot kan. Nah, dan saya juga mempercayai bahwa mahasiswa itu kalau permintaan nggak semua harus di ACC. Ya, ibaratnya itu ketika Rasulullah diberikan ajaran apa ini Islam ya, kan tidak perlu juga atau Rasulullah kemudian minta persetujuan orang kafir Mekah waktu itu loh. Wah, jadi terserah saya yang nunjukkan gitu. Ya, jadi itu contoh-contoh mahasiswa lah. Pokoknya kalau nanti misalnya jenengan mengerjakan skripsi, apa skripsi, tesis ya, nikmati aja pembimbingnya siapa aja dinikmati. Spot tak kasih caranya. Jadi sebelum apa ini, sebelum pokoknya setiap hari habis sholat itu dosennya pembimbing diwacakan Fatihah terus setiap habis sholat dibacakan Fatihah 40 kali. Ya, misalnya sopolah, misalnya dosen pembimbingnya, aku misalnya kan, ya istilah hadirun Nabi Mustafa bla bla seterusnya sampai wa ila hadir khususon ila Pak Abdul Qoyum ya. Mudah-mudahan apa baik hati gitu kan. Walah itu walah apian itu. Kamu datang sekali langsung udah saya langsung munakosah ya gitu kan. Jadi itu saya praktekkan itu. Makanya saya ketika saya disertasi itu saya kasih tahu, saya disertasi itu kan saya S3 ya. Saya S3 itu S3 Ekonomi Islam di UIN kan hanya 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun. Itu saya nulis disertasi. Saya nulis disertasi itu setahun lah ya. Saya nulis disertasi itu setahun. Dan seingat saya, pembimbing itu enggak pernah enggak setuju dengan enggak pernah tidak setuju dengan apa yang saya tulis. Jadi apapun yang saya tulis itu pembimbing mesti setuju. Wah, gitu. Jadi dan begini saya masih ingat betul. Pembimbing saya itu kan Prof Hadri ya. Mungkin ada yang sudah diajar Prof Hadri Kusuma ya. Iya, Pak, sudah. Nah, Prof Hadri itu nggak pernah yang namanya bimbingan dengan saya. Itu beliau apa namanya? Itu beliau itu maksudnya beliau itu misalnya janjian hari Senin ya. Beliau nggak mungkin mundur itu. Ya Senin ya Senin. Senin jam 2 ya Senin jam 2 gitu. Jadi itu kuncinya begitu ya, wocok ke Fatihah sing akeh. Selain memang Prof Hadrinya baik ya, Prof Hadrinya memang. Iya, Pak. Jadi itu real, makanya saya dalam waktu setahun itu disertasi itu selesai dan saya S3 itu ya akhirnya hanya 2,5 tahun. Itu pun karena Covid loh. Kalau nggak Covid mungkin 2 tahun 4 bulan atau berapa udah selesai. Karena waktu itu sidang ujian terbuka saya agak terlambat sedikit karena ada Covid gitu ya. Jadi itu cepat sekali itu ya. Jadi dan saya hari-hari itu bekerja ya, bukan jadi kamu yang S2 di sini jangan alasan wah ya beda lah. Saya kan sambil kerja, sambil kerja itu kan cuma alasanmu toh. Ya, jadi jangan jadi gini, jangan beralasan karena kemalasan itu kamu mengkambing hitamkan sesuatu gitu loh. Jadi ini saya peringatkan juga teman-teman yang sedang S2 di MES, kemudian dia itu sambil kerja. Jangan beralasan, nanti yang lainnya cepat, kamu kan enggak sambil kerja, saya kan sambil kerja, enggak apalah kamu lebih cepat ya wajar lah. Enggak juga, wong saya S3 itu sambil kerja ya, sambil kerja di UIN itu, wah kerjaannya banyak banget itu selesainya juga paling cepat. Jadi jangan menjadikan alasan ya, enggak ada alasan untuk itu. Saya tidak menerima alasan begitu ya, karena itu enggak ilmiah ya. Oke, ini hanya iklan. Oke, berikutnya saya ingin menceritakan tentang riset paradigma riset. Oke, nah, teman-teman di dalam penelitian itu kira-kira ada 3 paradigma penelitian lah ya. Yang pertama adalah positivisme. Positivisme yakni secara ontologis ada realitas tunggal tentang kebenaran. Ya, ini eksakta biasanya. Secara epistemologi, realitas itu bisa diukur. Metodologinya biasanya eksperimen, survei. Ya, biasanya metodenya, nah ini metodenya. Yang paling gampang kita lihat itu di metodenya. Kalau ontologi, epistemologi, metodologi itu nyonya awak dhewe ra mudeng lah opo ontologi. Ontologi karo
ontologi sama urologi bedanya apa? Ya, ya. Ini Mbak Wike ini masih enggak tahu bedanya ontologi sama urologi kan nggak ngerti namanya Adin kan. Nah, nanti malah nanti ontologi dikira epidemiologi kan, wes malah karuan kan. Pak, kalau epistemologi sama biologi apa bedanya, Pak? Sembuh lah ya. Yang paling gampang itu dilihat dari metodenya, ya, dari metodenya. Nah, penelitian yang sifatnya positivis itu biasanya metodenya adalah metode kuantitatif, termasuk dengan menggunakan statistika. Ya, ini biasanya positivisme. Makanya penelitian. Nah, yang kedua adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini tidak ada kebenaran tunggal, ya. Realitas harus diinterpretasikan agar makna kebenaran dapat ditemukan. Nah, ini biasanya contoh-contohnya adalah etnografi, grounded theory, dan fenomenologi. Ini riset-risetnya orang antropologi, orang sosiologi, ya. Ini banyak lah. Misalnya kamu kalau di UIN itu biasanya familiar misalnya dengan bukunya apa ini The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism misalnya. Ya, itu ada. Misalnya ada lagi buku yang ditulis oleh apa itu judulnya yang ditulis oleh Clifford Geertz itu ya, yang santri abangan dan apa itu ya yang di risetnya di Mojokuto itu. Nah, itu contoh riset-riset etnografi. Nah, itu masuk dalam kategori konstruktivisme. Nah, ini biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Fenomenologi Anda ikut terjun. Misalnya Anda meneliti tentang Sarkem misalnya ya. Contoh lah, Anda meneliti tentang aktivitas ekonomi di Sarkem misalnya. Loh, kamu nggak bisa tahu aktivitas ekonomi di sana kalau misalnya Anda tidak melihat langsung ke sana. Anda tinggal di Sarkem, melihat keseharian, perilaku, atau misalnya Anda melihat perilaku berdonasi atau perilaku berekonomi syariah masyarakat Pasar Kembang misalnya. Anda harus tinggal di masyarakat Pasar Kembang. Nggak bisa Anda kalau nggak tinggal di sana. Ya, atau Anda meneliti tentang tradisi apalah monggo lah ya, misalnya tradisi tradisi ziarah kubur di makam Kadilangu dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan warga. Wah, kamu ya harus. Nah, itu juga hal-hal kayak gitu menarik. Atau misalnya Anda meneliti banyak hal lah ya yang bisa Anda teliti. Nah, itu contoh konstruktivisme. Kemudian pragmatisme. Nah, ini riset-riset pragmatisme ini biasanya menggunakan mix method ya. Metodenya ini metode mix ya, campuran, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam penelitian ekonomi syariah itu tidak mengharuskan positivisme. Ya, tidak harus positivisme, artinya tidak harus kuantitatif. Banyak juga penelitian-penelitian yang kualitatif. Dan ingat, penelitian kualitatif itu sifatnya adalah konstruktif, membangun teori baru. Ya, membangun teori. Iki Mas Didi Takwijudin iki anu toh, mahasiswa bimbinganku S1 toh, betul kan? Iya, Pak. Oh iya, Mas Didi ya. Semangat ya, Mas ya. Iya, Pak. Oke, jadi teori. Nah, ini sebenarnya teman-teman saya ingin menyampaikan. Ini sebenarnya adalah kekuatan mahasiswa UIN. Riset-riset konstruktivisme yang sifatnya grounded theory ini kekuatan mahasiswa UIN. Tetapi sayang ini saya kritik juga ya. Sayang dosen-dosen UIN itu rata-rata lulusan konven. Ya, ini saya agak keras ya. Dosen-dosen UIN FEBI ini rata-rata lulusan konven sehingga paradigmanya adalah paradigma positivis. Paradigmanya adalah paradigma positivis, sangat very kuantitatif. Bukan saya anti kuantitatif, bukan. Riset saya semuanya juga kuantitatif, ya. Riset saya semuanya juga kuantitatif. Tetapi saya tidak pernah memaksa mahasiswa saya untuk melakukan riset kuantitatif. Kalau memang ada yang mau meneliti tentang kualitatif, silakan saja. Misalnya Anda mau meneliti tentang misalnya ya ini contoh ya. Misalnya Anda mau meneliti tentang analisis kritis kajian kitab Al-Buyu'ud Dodah misalnya. Ini kitabnya. Kelihatan nggak kitabnya? Nah, boleh aja. Ya, boleh aja Anda meneliti kitab ini misalnya.
Anda lihat, atau misalnya Anda meneliti tentang misalnya ya analisis kajian ekonomi kitab Al-Hikam misalnya, lo bisa aja itu di sini barangkali ada teori ekonomi yang bisa digali. Ya, mungkin Andi mau meneliti itu ya, Andi mau meneliti itu bisa aja, wong cah pondok kok, ya, cah pondok Al-Hikam dikaji, ya. Nah, kan itu Al-Hikam kan tentang hidup. Kalau hidup itu kan ya seputar makan toh. Mana ada hidup nggak bicara tentang makan. Mesti urip itu tentang makan. Nah, makan itu nanti dikaji apakah makan, definisi makan menurut Ibnu Athaillah itu apa. Oh, kebutuhan itu menurut Ibnu Athaillah itu apa. Di kitab-kitabnya bisa dikaji secara mendalam. Ya, nah ini saya kira teman-teman magister bisa melakukan itu, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini hal-hal yang ingin saya sampaikan pokok sekali ya, karena ini ini saya belum pernah menjumpai Mas Uin berani melakukan itu. Ya harusnya berani. Ya sebenarnya sih saya berani Bapak, tapi dosennya nggak boleh. Ya karena dosennya nggak ngerti. Kita pikir mau apa gue nggak ngerti. Nah ini ngomongnya tentang ya, tentang regresi, tentang wes ngono-ngono kuwi tok lah ya. Kowe diece karo mahasiswa karo apa jenenge? Karo arek-arek UNER kan. Kalau kamu baca skripsi atau tesis-tesisnya mahasiswa UNER itu ngomongnya itu ya aneh-aneh ngono kuwi, tapi enggak apa-apa. Kita bicara hal yang aneh, tetapi itulah kekayaan khazanah intelektual Islam ya. Bagaimana kita mengkaji kitab-kitab ya, klasik, gali ya sumber-sumber yang relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, ini 3 paradigma teman-teman, ini menurut saya sangat penting karena saya ingin ya dalam tanda petik agak merubah mindset Anda ya, bahwa tesis itu kemon ya, tesis itu jangan ngono-ngono kuwi tok, itu cah siji iso. Sekring apa tesis ngono, cah siji. Gawe liyane luwih menarik ya, yang lebih teoritis ya, substansi konstruksi teorinya lebih ada gitu ya. Nah, kalau enggak Anda yang memulai, siapa lagi ya? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Ya, salahmu dhewe kowe ngundang aku toh. Coba ora usah ngundang aku kan. Nah, ini saya juga sampaikan penting ya, karena ini menyangkut dengan masa depan daripada prodi atau FEBI ya. Jadi jangan FEBI ini hanya berbicara tentang kuantitatif, karena salah satu karakteristik daripada riset kuantitatif ini adalah hanya menguji teori. Ya. Kata kunci saya adalah verifikasi teori. Kita memverifikasi teori. Teori ini valid enggak? Teori ini sesuai dengan fakta enggak? Bukan membangun teori. Enggak bangun teori. Nah, maka kita butuh penelitian-penelitian yang lebih sifatnya lebih membangun konstruksi teori. Nah, oke, itu berikutnya adalah tentang proses riset ya, proses riset. Kalau proses riset saya kira jelas ya, semuanya sudah paham lah, kecuali yang belum paham. Pertama adalah menentukan problem penelitian. Problem penelitian. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu enggak tahu bagaimana cara menentukan problem penelitian. Misalnya mengambil judul, ditanya, kenapa kamu mengambil judul itu? Enggak tahu, Pak. Pokoknya ngambil itu, Pak. Lebih itu. Jadi problem penelitian ini penting ya. Problem penelitian ini penting menjadi bagian awal. Karena bagian awal daripada proses melalui riset ya ini menentukan problem penelitian ya, atau riset problem. Kemudian setelah itu membuat literatur review. Tapi dua hal ini sangat berkaitan ya. Dua hal ini sangat berkaitan. Biasanya begini. Ketika kita mau merumuskan problem penelitian, maka kata kuncinya, syaratnya adalah kita harus baca. Kalau kita nggak baca, nggak mungkin kita bisa membuat problem penelitian. Ya, kita nggak mungkin bisa. Ya, nah ini kita harus membaca. Maka usahakan kalau mau melakukan penelitian itu banyak baca. Ya, nah membuat literatur yang kedua setelah menentukan problem penelitian, yang kedua adalah membuat literatur review. Nah, membuat literatur review ini ada dua ya, review konsep dan teori. Jadi misalnya teori-teori terkait
Teori apalah, misalnya kamu meneliti tentang capital structure atau struktur modal, ya kamu baca teori tentang struktur modal. Teorinya Gordon and Littner, teorinya apa ini Modigliani Miller, teori Myers dan seterusnya. Anda baca semua teori itu. Kalau levelnya S2, saya masih melihat anak-anak tesisnya anak S2 itu gayanya masih gaya skripsi ya. Jadi tolong itu diimprove lah ya, ditingkatkan lah ya, ditingkatkan. Yang namanya mengkaji teori konsep itu ya digali dari mulai teori itu awal dikembangkan sampai hari ini itu bagaimana itu dibaca. Jangan cuma comot sana comot sini. Pakai teori ini Pak. Wah, ya itu bukan levelnya anak S1, S2, itu levelnya anak S1. Kemudian membuat review penelitian terdahulu ini juga penting ya. Review. Jadi penelitian terdahulu itu harus direview. Ingat, kata-katanya review ya, bukan meresum ya. Nah, saya masih melihat anak-anak S2 itu resum. Bukan mereview. Nek ngeresum itu yo cah SMA iso. Tapi bagaimana review ini Anda literatur review penelitian terdahulu ini Anda review. Dari proses review ini kemudian Anda bisa mendapatkan apa yang membedakan banyak penelitian ini mana apa dan kekurangannya di mana gitu loh. Nah, dari kekurangan berbagai penelitian terdahulu, nah ini kemudian Anda melakukan penelitian ini. Dengan penelitian saya menyempurnakan penelitian terdahulu. Kenapa saya mengatakan menyempurnakan penelitian saya? Karena saya melihat beberapa kekurangan di penelitian terdahulu. Nah, itulah namanya review, bukan resum ya. Perhatikan kata-kata saya, review literatur atau literatur review bahasa Inggrisnya. Bukan resume, bukan meringkas, bukan resume, apalagi executive summary, bukan. Ya. Nah, setelah membuat literatur review, maka membuat formulasi hipotesis. Hipotesis itu hipotesis itu adalah dugaan sementara dari hasil penelitian yang Anda lakukan. Kenapa Anda sudah bisa membuat hipotesis? Kenapa Anda sudah bisa membuat hipotesis? Dalam penelitian kualitatif, tak kasih tahu, penelitian kualitatif itu nggak butuh hipotesis. Paham ya? Penelitian kualitatif itu nggak butuh hipotesis. Karena hipotesis itu biasanya adalah penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif, yang tujuannya adalah menguji teori. Jadi sebenarnya dalam penelitian kuantitatif kamu tuh sudah tahu jawabannya, cuma tahunya itu tahu aja, belum tahu banget gitu ya. Jadi tahu aja. Dari mana? Dari teori. Teori ini wis ono. Teori ini sudah ada. Penelitian terdahulu juga sudah ada. Dari teori dan penelitian terdahulu lah kemudian sampean membuat kesimpulan sementara. Oh, teorinya ngene. Penelitian terdahulu bicaranya begini. Berarti kayaknya sih dugaan saya jawabannya sih begini. Misalnya ada pertanyaan, apakah ada pengaruh COVID terhadap pertumbuhan ekonomi? Oh, teorinya itu begini. Penelitian terdahulu ada beberapa yang sudah meneliti dan jawabannya begini. Ya sudah, saya berarti jawabannya saya kira-kira berarti ada hubungannya positif negatif. Gitu. Tapi apakah betul? Nah, apakah betul ini pertanyaan penelitian yang harus Anda jawab. Anda jawab dengan menggunakan data. Ya. Nah, membuat hipotesis, setelah hipotesis kemudian Anda membuat desain penelitian. Datanya bagaimana, samplingnya apa, siapa, cara ngambil Arin nonton di dalam suaranya. Ya, jadi samplingnya bagaimana, kemudian mengumpulkan datanya bagaimana, cara menganalisis datanya seperti apa. Oh, saya pakai panel regression, saya pakai VECM, saya pakai VAR, saya pakai apa ini misalnya ARS, saya pakai GARS, saya pakai ARIMA dan lain-lain sebagainya. Ini contoh, ya contoh analisis data. Ya, kemudian interpretasi dan laporan, membuatlah interpretasi dan laporan. Ini juga penting cara membuat interpretasi dan laporan. Banyak orang pinter riset tapi cara menyajikan jelek. Ini saya kasih contoh. Orang Indonesia itu ini rata-rata ya, dosen Febila tahu saya dan orang Indonesia pada umumnya itu selalu bilang begini kalau lihat jurnal-jurnal top Scopus ya atau jurnal-jurnal yang internasional berreputasi, dia mesti selalu bilang begini. Padahal di Scopus itu jurnalnya ngono-ngono tok loh, tapi kok bisa tembus yo. Padahal itu kan kalau di Indonesia kan levelnya skripsi mahasiswa S1. Ya memang betul. Tetapi kenapa itu bisa tembus Scopus?
bisa tembus jurnal Scopus karena cara menginterpretasikannya dan cara membuat laporan dan penyajiannya itu bagus. Nah, itu yang tidak Anda miliki. Ya, itu yang tidak Anda miliki. Bagaimana Anda sudah punya data, ini kemudian Anda sajikan dengan cara baik. Misalnya kombinasi antara deskriptif. Deskriptif jangan cuma tabel tok, misalnya grafik. Termasuk cara memaknainya itu juga mahasiswa banyak yang tidak tahu. Ada mahasiswa itu. Biasanya kalau ada grafik kan statis deskriptif ya, itu kan langsung cuma kan biasanya kan di statis deskriptif kan ada rata-ratanya berapa, minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, itu mestinya ada 5 data, itu persis kata-katanya. Kalimatnya podo, yang diganti hanya ongkone. Misalnya variabel ROA minimum nilainya sekian, maksimumnya sekian, rata-rata sekian. Nanti bawahnya begitu paragraf baru. ROE sekian, ini podo persis kalimatnya. Itu nggak bagus. Kamu harus belajar bagaimana cara menyajikan, menginterpretasikan tabel. Ya, itu mungkin anak-anak S2, mes ora tahu sinau, kecuali yang sudah pernah belajar IELTS ya. Yang pernah belajar IELTS itu mesti tahu bagaimana cara menginterpretasikan tabel. Itu mesti bagus kalau dia menginterpretasikan tabel. Makanya kalau kamu belajar IELTS itu sebenarnya paling cocok, IELTS itu paling cocok untuk orang ekonomi. Karena dia mesti salah satu soalnya itu mesti apa ini describing graph ya, dia mendeskripsikan grafik, table, grafik itu anak-anak ekonomi kan wah itu enak itu ya. Nah, itu beberapa komponen di dalam penelitian. Oke. Kemudian saya ingin menyinggung juga kriteria penelitian yang baik. Yang pertama, tujuan penelitian harus jelas. Ya, namanya penelitian yang baik itu tujuannya jelas. Kemudian yang kedua, prosedur penelitian juga jelas. Jadi tujuan penelitiannya jelas. Saya meneliti ini tujuannya adalah untuk menjawab ini. Jelas tujuannya. Prosedurnya juga jelas. Ya, prosedurnya jelas. Kemudian desain penelitiannya juga jelas. Desain penelitian ini harus jelas. Ya, jangan sampai desain penelitiannya nggak jelas. Desain penelitiannya harus jelas, harus cetol. Ya. Kemudian laporan penelitian dilakukan dengan baik dan jelas. Nah, ini laporan juga jelas. Analisis data dilakukan dengan tepat dan akurat. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya jelas. Kadang-kadang pertanyaan penelitiannya apa, kesimpulannya apa, gak nyambung. Nah, ini contoh-contoh bagaimana penelitian yang jelas ya. Oke, berikutnya ekonomi Islam ya, metodologi ekonomi Islam. Saya ingin menyinggung sedikit ya. Ekonomi Islam itu posisinya bagaimana? Penelitian ekonomi Islam bedanya dengan penelitian konvensi itu apa? Nah, kira-kira beginilah ya. Teori ekonomi Islam dibangun dari 4 sumber sekaligus. Ya. Teori ekonomi Islam itu dibangun dari 4 sumber sekaligus. Perhatikan ya. 1 dari wahyu. Jadi kamu tidak usah malu kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membangun hipotesis. Yang kedua adalah logika akal. Akal kita gunakan. Kemudian observasi faktual dan manusia. Ya. Dalam konteks ini juga sebuah teori akan diuji dari 3 aspek. Maka di dalam teori ekonomi Islam, sesuatu akan diuji dengan 3 aspek. 1 adalah secara doktrinal, yang kedua adalah logical, yang ketiga adalah empirical. Logical and empirical ini sesuatu yang memang sudah biasa ada di dalam teori ekonomi konven, tetapi doktrinal tidak ada. Bagi teori positivis mengatakan doktrin itu tidak ilmiah. Nah, ini harus kita rubah. Doktrin itu adalah ilmiah. Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Hadis itu kebenarannya mutlak. Ya. Nah, logik dan empirical inilah yang kemudian akan kita pertemukan dengan doktrin. Ya. Bank syariah itu ya lain cerita lah ya. Bank syariah itu mesti benar, enggak. Saya mengatakan bank syariah tidak mesti benar karena bank syariah itu hasil ijtihad. Kalau Islamnya, syariahnya pasti benar. Islam pasti benar, ekonomi Islam belum tentu benar ya. Itu pendapat saya ya. Islam pasti benar, ekonomi Islam belum tentu benar. Karena kalau Islam itu adalah wilayahnya Tuhan, kalau ekonomi Islam itu wilayahnya manusia.
wilayahnya manusia. Namanya manusia, dia membuat konsep bisa jadi salah. Ekonomi Islam itu adalah hasil interpretasi dari ajaran Islam. Interpretasi namanya hasil ijtihad, bisa benar, bisa salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Gitu loh ya. Jadi kamu jadi masa ekonomi syariah, jangan sok-sokan juga. Wah, itu ekonomi Islam itu mutlak, ini adalah kebenaran tunggal dari Tuhan. Walah, opo. Ya enggak mesti. Apalagi ekonomi Islam itu kan ya kita tahulah ya, banyak juga pembacanya itu kan, oleh HTI misalnya, oleh ya masing-masing kelompok mengklaim masing-masing lah, terserah lah, skarpe lah ya. Yang NU juga merasa, yang Muhammadiyah ya merasa, bagus lah semuanya merasa ya. Yang susah kalau nggak merasa. Yang susah itu orang ekonomi syariah tapi merasa konvensional, itu paling susah, itu ruwet itu. Nah, itu ruwet, kacau berpikirnya. Oke, nah kemudian rumpun riset ekonomi Islam. Rumpun riset ekonomi Islam. Ini saya mengambil pendapatnya Capra dan Mas Akbar ya, ini dosen UGM, tapi bagus menurut saya. Bagaimana kira-kira rumpun penelitian ekonomi Islam itu di mana? Rumpunnya itu kalau saya boleh mengklasifikasi, itu ada 2 level. Riset ketika Anda melakukan penelitian ekonomi Islam itu ada 2 level, level 1 dan level 2. Level 2 itu level yang enteng-entengan, level ele-elean lah ya. Pertama ada 2 tipe. Satu adalah misalnya penelitian perilaku aktual yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menjadikan nilai syariah sebagai basis teori dan tambahan analisis. Ini level yang paling elek dan ini banyak dipraktekkan di FEBI. Jadi ketika Anda ditanya, lo Islammu mana? Itu Pak, di teori itu paling elek itu. Dan celakanya begini. Teori yang kamu tulis di bab 2 itu belas nggak ada hubungannya dengan penelitianmu. Jadi kamu hanya menambah tebal halaman landasan teori dengan cara menambah ayat Al-Qur'an. Dan tidak ada hubungannya. Di latar belakang juga nggak ada hubungannya. Misalnya ya, saya kasih contoh. Aku nggak mau tesis cah esnur gitu ya. Tak kasih contoh lah. Misalnya penelitian tentang misalnya tentang pasar modal syariah misalnya ya, atau misalnya tentang pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah itu Anda penelitian misalnya pengaruh variabel makro terhadap misalnya terhadap ekspor misalnya ya, contoh aja. Nah itu di situ bahas tentang GDP misalnya, langsung nanti ada bab khusus GDP dalam sudut pandang Islam. Lu apa hubungannya, orang hubungannya tiba-tiba kamu membahas tentang GDP dalam pandangan Islam, kan orang hubungannya. Nah namanya penelitian kalau levelnya S2 ya jangan begitulah. Kalau S1 itu masih rodok dimaafkan lah, meskipun anak-anak S1 kalau di prodi ES itu wah saya haramkan betul, itu tidak boleh kamu membuat begitu, apa itu ya, itu namanya ayatisasi, nggak jelas itu ya. Harus dirubah ya. Kalau namanya penelitian itu ya begini, kalau penelitian itu teori boleh kamu menyinggung ayat, tapi ayat itu juga harus ada relevansinya dengan rumusan masalah, yang kedua dengan teori, yang ketiga dengan hipotesis, yang keempat dengan analisis. Kamu boleh menggunakan ayat, tapi ayat itu digunakan di banyak aspek tadi itu loh. Latar belakang disinggung, di teori disinggung, di hipotesis disinggung, di analisis dan interpretasi disinggung, dan di kesimpulan juga disinggung. Jangan cuma disinggungnya di landasan teori terus barbar ditinggalkan. Itu sama saja dengan kamu itu pergi ke Sarkem terus bawa Quran. Ya, kamu pergi ke Sarkem terus bawa Quran, terus kamu gimana ke Sarkem? Oh, syariah, Pak. Loh kok syariah gimana? Aku bawa Quran pas mau Sarkem mau mbahmu ya ora ono hubungane. Ya, nah itu contoh sederhana. Atau kamu misalnya judi terus adu pitik misalnya kan. Adu pitik tapi ning saiki ono Qur'ane. Ngono lho ya. Adu pitik tapi penggawean adu pitik tapi gawane Quran karo Alfiyah kan, Adin kan bawa Alfiyah dan ketok santri kan. Tapi gaweane adu pitik lho tetep ora syariah. Ya, itu contoh bagaimana tesis yang orang mutu kan, tesisnya anak mes tapi ora mutu kan. Jadi yo Islam, ngakune Islam tapi
nggawa Quran tok ditempel kan. Ayat Quran ditempel ora ono hubungane belas. Tidak mencerminkan substansi dari penelitian yang Anda lakukan. Itu namanya enggak sesuai dengan apa ini, bukan penelitian ekonomi syariah. Ini menurut saya loh ya. Saya nggak tahu dosen metodologi penelitianmu dan dosen apa lagi jenenge dosen klinik metodologi ya. Nanti kamu bantah dosenmu nggak apa, nanti kalau misalnya dosenmu siapa yang ngomong gue Pak Koyum kan ya, kamu ngomong aja kan, saya yang ngomong kan ya, ngomong aja Mas Andi ya, Adin ya, rapopo kan. Jadi saya juga berkepentingan merubah mindset Feby ya. Jadi Feby biar tidak terlalu tersesat ke jalan yang tidak yang terlalu jauh lah ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama lah, sebagai sama-sama orang ekonomi syariah, orang Feby ya, alumni Feby yang nanti juga sebagai sama-sama aktivis ekonomi syariah. Ini penting ya, menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau seperti ini ekonomi syariah tidak akan bisa berkembang ya, pasti tidak akan bisa berkembang. Ini harus kita rubah ya. Nah, tetapi memang ada beberapa tipe juga penelitian, misalnya ya level 2, ada level 1 juga ya. Ini misalnya level ideal ekonomi Islam itu pelaku dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Jadi ini memang penelitiannya sudah pure ya, pure tentang ekonomi Islam. Baik pelakunya maupun dampaknya terhadap masyarakat yang dikaji sudah pure. Jadi memang sudah sangat ideal ya. Kemudian ada juga level contoh yang lain itu membandingkan objek konven dan syariah, itu ada juga. Itu lumayan lah, itu levelnya level 5 lah ya. Mohon maaf Bapak, sekedar mengingatkan waktu sudah sampai Bapak. Apakah masih lama? Enggak lama, ini udah selesai kok. Mohon maaf banget Pak. Enggak apa-apa. Saya juga seneng kok. Saya mau pergi juga ini ya. Setelah ini termin tanya jawab Bapak. Siap. Oke ya, ini level-levelnya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Ada level lain, level tipe 5 misalnya membandingkan objek ekonomi dan bisnis Islam dengan konvensional ya. Oke, saya kira kok ini hanya contoh saja bagaimana menempatkan doktrin-doktrin Islam ke dalam tahapan penelitian. Misalnya topik riset itu Anda mulai dengan teks Quran, fakta empiris dan logika. Dari 3 hal ini kemudian nanti muncul yang namanya rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu muncul Anda teks di Quran. Contoh saya kasih ilustrasi sederhana. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'adhan fantaha falahu wasalam wa amruhu ila Allah man adha dan seterusnya. Itu kan satu teori. Teorinya mengatakan bahwa uang sing mangan riba iku nek mlaku iku ndoyong-ndoyong kaya kemasukan setan. Mesti hidupnya tidak bahagia. Ekonominya menjadi tidak stabil. Gampang terkena goncangan ekonomi. Tapi ini kan teks Quran. Tapi ada fakta empiris Anda menemukan. Kok saya punya tetangga, dia penggawean kerjaannya itu nganak ke duit, jadi rentenir, tapi hidupnya kok kayaknya sejahtera. Wah, itu kan ada perbedaan kontradiksi antara teks Quran dengan fakta empiris. Nah, di situ kemudian logika Anda main. Maksud sih? Coba tak cek satu-satu. Oh, anaknya. Oh, jebule anaknya nyolongan. Oh, anaknya mendeman misalnya. Oh, iya. Nah, kemudian Anda baca di teori penelitian terdahulu tentang bagaimana implikasi riba terhadap kesejahteraan rumah tangga. Ini contoh, saya kasih contoh sederhana. Misalnya judul tesis perilaku rentenir dan kesejahteraan keluarga. Lah, itu kan riset yang bagus toh. Itu kamu nggak pernah terbayangkan di otakmu itu. Otakmu itu paling ya skripsi tesis itu judulnya itu paling ya pengaruh variabel makro terhadap ini faktor yang mempengaruhi ekspor impor apa penelitian apa itu zaman biyen nganti saiki yo ora berubah-ubah. Nah, ini contoh bagaimana kita menghubungkan teks Quran, doktrin, fakta empiris, empirical, logik ya, otak kita, akal kita bermain. Kemudian nanti muncul rumusan masalah, ada landasan teori. Landasan teori pun ada 3, teori agama, teori empiris, penelitian terdahulu. Muncul hipotesis. Hipotesis dibangun dengan 3 elemen ini. Kemudian dirumuskan dalam metode penelitian. Ada temuan-temuan pun dikaji dalam 3 aspek teori agama, aspek teori empiris, dan logika Anda. Wah, kadang-kadang cah nulis tesis temuane ono jebule ra mudeng maksudnya apa.
Nah, ini contoh terakhir ini saya ingin menyampaikan saya kasih contoh bagaimana kita menulis paper ya yang kemudian salah itu enggak masalah ya. Ini saya kasih contoh bagaimana saya menulis paper di salah satu jurnal top di finance ya. Ini jurnal top di finance ya. Di dunia ya, bukan di Indonesia loh ya. Mosok dosen Febri kamu bilang levelnya level Indonesia, uralah ya. Jadi ini contoh. Saya ingin menunjukkan komentar dari reviewer gimana. Komentar terakhir ini. This manuscript storytelling is not convincing and empirical section is weak. Coba Anda cerna kalimat ini. Masa ini jurnal riset beneran, nulisnya pun berbulan-bulan, dibilang storytelling kan ini kan kalau orang Jawa kan kurang ajar tenan kan. Dibilang storytelling dan dalam penelitian itu biasa ya, karena begini. Reviewer itu mesti gampang ngomong daripada melakukan, termasuk dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing tesis itu mesti banyak omong dibandingkan penelitian. Kon penelitian dia mungkin ya kangelan juga kan. Ya tapi memang tugasnya reviewer begitu ya. Jadi maka kalau nanti kamu bimbingan sama dosen pembimbing tesis, ya sudah dilakukan aja, minta direvisi, revisi aja, nggak usah kamu bantah. Kalau kamu bantah itu malah lama ya. Karena dosen itu kadang-kadang muncul perilakunya mirip Tuhan juga kan. Saya yang maha menentukan kan, wah saya ini yang maha menentukan, kamu nggak harus bareng dengan saya. Jadi kadang-kadang dosen merasa sama dengan Tuhan ya. Pilihannya dua lah, dosen itu merasa satu mirip dengan Tuhan, yang kedua mirip dengan setan. Ada juga dosen yang mirip dengan setan ya. Wangel diatur, sombong, itu dosen begitu ya. Jadi abawastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi ada juga ya setan kayak setan ya. Tapi kamu jangan bilang ke dosenmu ya, nanti Bapak itu kayak setan. Oke, saya kira cukup lah. Ya, ini hanya guyon, jangan diseriusi ya. Karena saya kalau bicara penelitian nggak pernah mau serius lah. Penelitian udah susah, ngomongnya serius-serius kan malah stres. Oke, saya kira itu cukup dari saya. Kurang lebih maaf, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Ini banyak materi loh sebenarnya. Saya ke bawah ini masih banyak materi ini. Wah, ini ada banyak banget slide-nya kok. Gimana ini? Ya. Boleh nanti Pak di pertemuan selanjutnya Pak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak, materinya sangat luar biasa. Terlebih kami yang sudah terlanjur memilih dunia akademisi. Tahu skripsi masih. Untuk itu perlu kiranya kami mempermatang lagi skill-skill terkait pengenalan penelitian dan research, terlebih research yang menjurus pada ekonomi syariah itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan untuk speak up atau open mic. Kalau bisa juga open kamera. Saya Mbak Iklimah. Oh ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu Mbak Wike, dipersilakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Abdul Qoyum. Ini salah satu tokoh yang memang saya sangat fans, terutama ternyata kita ini Pak satu finalis waktu Frex di UGM kemarin, sama-sama pasar modal syariah juga. Cuman saya finalis muda. Nah, Pak, yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, lebih akurat mana sih penelitian kualitatif dengan kuantitatif, atau malah kombinasi dari keduanya itu lebih baik gitu? Karena dari dulu saya itu sangat selalu bertanya gitu, kualitatif sama kuantitatif itu mana sih yang lebih unggul? Karena dua-duanya menurut saya itu memiliki kesulitan yang masing-masingnya gitu. Kemudian yang kedua, menulis itu kan menjadi momen yang menakutkan bagi setiap mahasiswa. Terus gimana melatih pikiran agar kritis dalam menyikapi fenomena di